mencatat kembali terus menjelaskan secara garis besar. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa mempelajari secara mandiri. Jadi sudah ada, ini saya kasih salah satu buku rujukan yang bisa digunakan khususnya untuk yang bagian topik saya seperti itu. Nanti bisa dipelajari di sana untuk lebih detailnya. Juga saya ini mendapat amanah dari Bu Rory juga selaku koordinator dari mata kuliah ini, bahwa dari saya nanti diminta untuk memberikan tugas-tugas. Tapi tugas yang sifatnya memang tidak terlalu memberatkan mahasiswa. Oke. Jadi ada tugasnya sebagai bentuk assessment. Jadi yang pertama, materi kita hari ini terkait dengan pengertian dan kepentingan deskripsi. Yang kedua yaitu bentuk dan isi deskripsi. Yang ketiga adalah ilustrasi botani. Ada di sini yang suka menggambar ilmiah. Yang gambarannya kiranya zaman SPT, siswa itu bagus. Nah, itu penting sekali karena skill itu. Skill itu penting sekali ketika kita mau melakukan identifikasi tumbuhan ataupun juga publikasi biasanya. Dan bisa juga kalau kita punya skill, misalkan skill menggambar ilustrasi botani itu bisa jadi duit. Biasanya banyak orang yang mencari karena tidak semua orang punya skill itu menggambar botani itu. Ya saya sadar sendiri saya tidak pintar gambar gitu. Oke, kemudian yang keempat adalah kunci identifikasi. Saya yakin kunci identifikasi kalian S1 sudah pernah dapat. Ya. Jadi ini materi ini masuk di sini karena ini salah satu hal penting yang memang harus kalian pahami. Nah, harus kalian pahami dan juga aplikasikan kalau memang kalian risetnya tentu terkait dengan biosistematika atau taksonomi, baik itu tumbuhan atau hewan atau organisme yang lainnya. Nah, ini pengertian dan kepentingan deskripsi. Jadi deskripsi itu adalah sebenarnya merupakan pertelaan. Jadi kita menggambarkan suatu objek, dalam hal ini tumbuhan, dengan kata-kata, dengan mengenai batasan suatu takson. Jadi memang di dalam deskripsi ini nanti kalian harus mendeskripsikan semua yang ada di spesimen. Ya, mulai dari misalkan habitus atau perawakan yang paling gampang biasanya. Kemudian dari daun. Nah, daun itu sendiri nanti secara morfologinya saja kalian bisa lihat tuh, bentuknya seperti apa. Basis folii, margo folii. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, tepinya seperti apa, ujungnya seperti apa. Nah, itu kalian harus tahu di sana. Dan ada buku memang panduan di sini untuk melakukan pertelaan ini. Kemudian, ini dalam penelitian, yang membuat hasil penelitian botani sistematik, yang khususnya membuat penelitian terkait dengan biosistematika botani. Nah, itu deskripsi itu merupakan hal yang penting karena memuat data-data baku penelitian. Kemudian di sini itu jadi menyimpan kumpulan pengetahuan tentang takson-takson itu. Kalau kalian lihat paper-paper terutama yang melaporkan terkait dengan misalkan new record, penemuan spesies baru tumbuhan gitu. Kalau kalian lihat, selain di sana memang harus ada foto yang proper. Nah, fotonya itu memang harus jelas, harus terlihat ciri dari tanaman tersebut. Kemudian juga ada peta sana. Kalian juga menjumpai itu yang namanya deskripsi. Deskripsi dari bagian-bagian tumbuhan, baik itu bagian yang sifatnya vegetatif ataupun generatif. Itu dideskripsikan secara detail. Dan itu tidak terbatas hanya kalian mendeskripsikan apa yang tampak saja. Cuman bentuk, kemudian tepi, kan itu yang gampang terlihat. Tapi biasanya juga harus sampai melibatkan pengamatan yang sifatnya mikroskopis.
Nah, kalau kita misalkan bekerja dengan taksa-taksa yang dia memang mempunyai trikom misalkan, itu kan tidak bisa kalian lihat dengan mata telanjang yang namanya trikom. Mungkin hanya kalian bisa rasakan, tapi tidak tahu kalian sebenarnya trikom itu dia seperti apa. Trikomnya itu dia uniseluler atau multiseluler, atau trikomnya itu dia berkelenjar atau tidak. Dan itu bisa kalian dapatkan dengan pengamatan dengan data mikroskop. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya gini, konsepnya adalah kita mengidentifikasi tumbuhan, semakin banyak data yang kalian amati itu semakin bagus. Jadi semakin detail. Jadi nanti bisa jadi ada hal-hal yang memang secara kasat mata itu tidak terlihat dan hanya bisa terlihat misalkan dengan mikroskop. Nah, itu bisa jadi karakter diagnostik atau karakter penting untuk menjustifikasi atau untuk ini bisa, ini spesies baru, bisa seperti itu. Meski tentunya memang perlu data-data pendukung yang lainnya. Yang sekarang trennya sudah ke arah juga didukung dengan data molekuler, ya kan? Dengan barcoding seperti itu. Cuma memang deskripsi, meskipun ada data molekuler, deskripsi morfoanatomi itu tetap perlu. Gitu. Nah, deskripsi umumnya itu berisi sifat-sifat beserta cirinya yang untuk sebagian besar bersumber pada sifat-sifat morfologi tumbuhan. Jadi berasal dari sifat-sifat yang bisa kita lihat, entah itu dengan mata telanjang ataupun dengan bantuan alat misalkan mikroskop ataupun dengan mikroskop bisa stereo seperti itu. Nah, kemudian deskripsi mengenai tumbuhan ini dapat dilihat di buku-buku botani dan juga buku flora, yang misalkan ini Blumea, kemudian Keubletin, kemudian Flora Malaysiana yang biasanya kita pakai, dan juga lain sebagainya. Ada juga Flora of Java, berarti flora-flora yang ada di Java. Kayaknya di Brawijaya ini belum ada ya buku Flora of Brawijaya gitu. Nah, itu bisa jadi proyek kalian loh. Yang anak-anak KSB siapa di sini? Ya, saya mantan anak KSB, Kadif Rumah Tangga. Nah, ini bisa jadi tuh kalian membuat suatu program kerja jadi Flora of Brawijaya. Jadi di list tuh semua tanaman yang ada di universitas. Kayak di UI itu ada tuh Flora of Universitas Indonesia. Kebetulan yang menerbitkan adalah adik kelas saya waktu S2 di IPB gitu. Kayak gitu. Jadi kalau UB ya orang UB harusnya yang punya. Itu belum ada tuh kayaknya. Bisa tuh. Jadi proyeknya anak-anak KSB. Jadi jangan melulu mencari herpetofauna. Jangan perlu, saya tahu dari zaman saya memang herpetofauna itu jadi andalan. Jadi ada sedikit selingannya yaitu tumbuhan. Yang expert tumbuhan itu dimanfaatkan. Kemudian ini adalah bentuk dan deskripsi dari tumbuhan sama. Nah, deskripsi tumbuhan ini yang perlu diingat, dia harus singkat, nggak boleh bertele-tele. Kemudian tepat, terperinci, lengkap, dan menyeluruh, dan dapat dibandingkan sesamanya. Jadi karena sudah ada aturannya, misalkan seujung daun ya ditulis meruncing aja, nggak usah ditulis meruncing agak bengkok kayak gitu, nggak usah, nggak perlu. Jadi meruncing cukup meruncing. Nanti mungkin nggak perlu ditambahi dengan istilah latinnya. Atau bisa juga biasanya kalau mau kalau lebih detail gitu. Biasanya ada data yang sifatnya tidak hanya kualitatif tapi kuantitatif. Jadi diukur biasanya. Jadi nanti pakai range gitu, rentang. Nah, misalkan yang panjang daun, kayak lebar daun, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa juga dijadikan data. Kemudian penyusunan deskripsi ini umumnya mengikuti suatu pola tertentu yang urutannya itu harus konsisten. Jadi dari umum ke khusus, dari dasar ke ujung. Nah, ini maksudnya ini. Jadi biasanya dimulai dari yang paling gampang terlihat adalah habitus, perawakan. Yang paling gampang. Perawakan ada apa aja?
habitus. Kemudian ada pohon. Nah, itu yang dapat itu. Kemudian mungkin semak. Kayak gitu. Mungkin kalau mau lagi dispesifikkan lagi ada yang mungkin liana, gitu, yang rambat-rambat kayak gitu. Jadi yang paling gampang dari situ aja dulu. Habitusnya apa gitu. Kalau misalkan memungkinkan untuk diambil data misalkan tinggi gitu ya, bil gitu. Kemudian ke akar, kemudian batang. Nah, batang ini bisa juga diameter, kemudian bisa juga permukaan batang, kan berbeda-beda tuh biasanya. Nah, yang bekerja dengan dendrologi itu biasanya. Nah, batang, kemudian juga kalau itu secara morfologi yang kelihatan saja. Kalau misalkan ke anatominya itu bisa dibuat sayatan, dibuat melihat struktur silem dan floemnya seperti itu. Kemudian cabang dan ranting, ini mirip dengan batang juga. Kemudian daun. Nah, ini daun yang mungkin karakternya juga lumayan banyak nih yang bisa kita lihat dari karakter daun, bentuknya, kemudian pangkalnya, kemudian ujungnya, kemudian kalau mau ke oh ya ada mungkin permukaannya, terus juga kalau mau ke anatomi, nah bisa dilihat tuh jaringan di dalamnya seperti apa, ketebalan jaringan mesofil, kemudian epidermisnya ada berapa lapis dia. Kemudian stomata kayak gitu. Nah, stomata itu kan juga bermacam-macam tuh. Anomositik, parasitik, diasitik, masih inget nggak? Yang lulus SPT. Asistennya inget nggak? Poli inget nggak? Masih perlu baca kan? Saya juga. Jadi memang istilah-istilah seperti itu tetap kita perlu bantuan sebenarnya tuh yang namanya. Kemudian kuncup. Nah, kuncup ini ada kuncup aksilar, kuncup lateral kayak gitu. Ada kuncup air juga. Nah, kemudian ada perbungaan dan bunga. Nih, perbungaan nih, dia aksilar atau lateral. Nah, kemudian di bunga ini juga kan banyak karakter yang bisa diamati dia. Ya kan, dari perhiasan bunga, kemudian dari alat kelamin bunga, kemudian dari posisi kedudukan si perhiasan bunga ini juga bisa dijadikan salah satu karakter pembeda. Kemudian perbuahan dan buah, kemudian biji, selanjutnya adalah kecambah dan juga dia semai. Nah, kemudian dalam botani sistematik ini dikenal dua macam deskripsi. Nah, deskripsi di sini ada deskripsi analisis dan juga deskripsi diagnosis. Yang analisis ini adalah digambarkan secara lengkap dan terperinci dengan kata-kata tentang batasan takson. Nah, kalau yang diagnostik itu hanya uraian singkat, jadi yang karakter penting saja, gitu. Untuk suatu takson sehingga memungkinkan orang membedakan segera dari kerabat-kerabatnya dengan cepat. Misalkan biasanya yang dia batangnya segi 4, salah satu tanaman apa yang batangnya 4? Batangnya quadramularis, batangnya segi 4. Yang rasanya asam buahnya, ya markisa dan passiflora kan? Passiflora tuh. Kan kita kalau segi 4 dan salah satunya adalah langsung bisa nebak, oh itu passiflora dari famili Passifloraceae. Kemudian yang batangnya segitiga, penghuni segitiga apa? Cyperus, salah satu itu kelompok. Oh kan batang segitiga itu langsung ke Cyperaceae, kayak gitu. Itu yang termasuk ke dalam deskripsi diagnosis. Jadi ada karakter-karakter yang penting dan tertentu yang bisa kita dengan cepat langsung menebak, mengidentifikasi tanaman tersebut. Oke, nah ini dari bukunya Simpson nih. Ini dari bukunya Simpson 2019. Ada di sini yang punya bukunya Simpson?
Belum. Jadi Simpson ini sudah, kalau saya ini edisi ke-3 kalau salah. Ini sudah 2019. Jadi bukunya ini lengkap banget. Ini buku plan sistematik. Nah, itu kalau nggak ada, nanti kalau misalkan mau minta, saya kirim melalui ketua kelas. Jadi ada 2 buku nanti yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Jadi ini yang bagian untuk apa, identifikasi tumbuhan itu ada di bagian belakang. Jadi bukti-bukti dari taksonomis itu pembahasannya ada di belakang. Kalau yang bagian depan-depan itu spesifik untuk membahas penciri dari setiap takson. Jadi yang kayak apa, yang mata kuliah diversitas flora, nah itu bisa banget menggunakan buku ini, bukunya Simpson. Nah ini nanti kalian nanti ada tugasnya nggak susah. Jadi membuat semacam deskripsi. Nanti di akhir saya jelaskan. Jadi nanti bisa lihat untuk panduan deskripsinya. Salah satunya menggunakan nanti bukunya Simpson ini. Untuk mengacu dia, misalkan kalau kalian mengambil karakter daun dari suatu tanaman, nah daunnya nanti tangkalnya seperti apa gitu. Itu bisa mengacu di situ. Ini di buku Simpson di bagian belakang untuk ada deskripsi dari karakter morfologi, listnya ini sudah lengkap. Jadi kalian nanti yang penelitian dengan taksonomi bisa menggunakan ini, diadopsi. Gitu. Ini ada beberapa lembar. Ada beberapa lembar. Nah, dari umum khusus sampai terakhir di sini adalah rumus bunga. Masih ingat cara buat? Nanti ujian saya suruh buat loh ya. Nah ini kan kita dapat di mata kuliah SD. Nah kemudian, nah ini adalah contoh kalau kita mendeskripsikan suatu tumbuhan. Jadi ini sudah dari suatu paper. Nah ini harus ada seperti ini deskripsinya. Jadi kalau kalian lihat di sini tidak hanya data yang dia sifatnya kualitatif, tapi juga dia ada data kuantitatif. Jadi ngukur-ngukur juga. Dan datanya biasanya juga dalam bentuk rentang. Jadi kalau misalkan kalian mau mengamati suatu spesimen, itu diusahakan itu tidak hanya satu saja, tapi ada pengulangan biar tahu ada sebenarnya keragamannya dia berapa sih seperti itu rentangnya. Itu penting sekali soalnya dalam taksonomi. Dan biasanya juga kalau kalian publikasi itu juga diminta. Nah kemudian sampai bahkan perhiasan bunga, kemudian juga putih. Nah kayak gitu sampai diamati sedetail itu. Kalau memang kita mau memang ke arah mencandra atau mau menelakkan suatu taksonomi gitu. Ini dari suatu tanaman. Ya, nah ini terkait dengan ilustrasi botani. Nah seperti ini. Ini adalah gambaran taman. Jadi kalau kalian memang interest di bidang botani, khususnya biosistematika tumbuhan, skill seperti ini kalau kalian punya ini sangat bagus. Meskipun orang taksonomi semuanya juga nggak semuanya bisa seperti ini. Itu menggambar. Jadi menggambar sesuai dengan aslinya, nggak asal kayak kita waktu mengerjakan SPT siswa, ya kan? Kayak gitu. Jadi ini harus detail, jadi harus ada skalanya, jadi terukur. Jadi harus ada skalanya, ada pembandingnya dari bagian asli. Jadi ilustrasi botani ini adalah penyusunan dan penyajian gambar, nah berupa garis atau lukisan tumbuhan dan atau bagian tumbuhan. Biasanya untuk lebih spesifik itu tidak hanya satu bagian gambar utuh, biasanya sudah dipisah-pisah. Misalkan dari bagian putik. Nah putiknya itu biasanya digambar sendiri lebih detail. Ketika sudah dilakukan pemotongan di dalam, apakah ruang-ruangnya itu seperti apa karakternya. Nah itu biasanya digambar lebih detail. Nah, meskipun juga sebenarnya dalam identifikasi tumbuhan yang namanya dokumentasi itu sangat penting, harus ada. Karena untuk merekam
Sebenarnya kalau kita menggunakan foto kan untuk agar tidak hilang momen terkait dengan khususnya warna, ya kan? Kalau digambar dengan ilustrasi ini biasanya yang dia herbarium, ya kan? Yang herbarium gitu. Herbarium gitu biasanya juga dilakukan sketch seperti ini. Dan kalau kita misalkan dapat spesimennya itu berupa herbarium, karakter terkait dengan warna itu tidak bisa kita amati. Jadi mau nggak mau harus tunggu. Kayak penelitian teman saya, itu dia meneliti tentang biosistematika desmos, tanaman desmos. Nah, jadi dia meneliti itu, dan kebetulan desmos itu juga agak lama, ya agak tanaman-tanaman semak gitu. Jadi untuk mendapatkan data buah yang matang, dia harus nunggu 2 tahun. Jadi penelitian gini itu kadang lama gitu. Jadi taksonomi aja. Jadi tidak sekali ambil itu langsung dapat, tidak. Jadi yang teman saya itu sampai dia selain ke herbarium, selain di spesimen se-Indonesia dia kelilingi, kemudian ke herbarium Bogoriense di Bogor, dia juga sampai ke herbarium Sandaan. Sandaan di mana? Malaysia. Kemudian ke herbarium yang ada di Singapura. Hanya demi mendapatkan spesimen yang hanya wujudnya sebenarnya herbarium untuk membandingkan. Jadi memang perlu kerja keras seperti itu kalau memang kita mau usahanya ingin melakukan revisi. Nah, dalam taksonomi ada kegiatan revisi kan. Nah, itu harus datanya se-effort itu kita mendapatkannya. Itu didukung dengan data-data molekuler, dengan data NGS itu misalnya. Nah, dalam membuat ilustrasi ini tentunya kita harus cermat dan lengkap. Tidak hanya perlu pokoknya jadi gitu. Nah, cermat dan lengkap ini semua apa yang kita deskripsikan itu bisa kita lihat di gambar. Misalkan ada trikom, misalkan ya trikomnya harus kelihatan. Trikomnya panjang-panjang misalkan. Nah, itu juga harus terlihat trikomnya panjang-panjang. Cuma di sini harus dihindari ketika kita melakukan suatu deskripsi, jangan menggunakan kata panjang dan pendek. Tapi harus dikuantifikasi berapa gitu panjangnya, berapa sih pendeknya kayak gitu. Harus seperti itu. Dihindari kata-kata seperti itu, besar, kecil gitu. Jangan gunakan seperti itu kalau kita mau mendeskripsikan suatu tumbuhan. Nah, kemudian ini metode identifikasi. Nah, ini terkait dengan kunci identifikasi yang pernah kalian peroleh. Jadi metode identifikasi yang paling berguna itu adalah kunci taksonomi. Karena setelah kalian deskripsi itu biasanya di short paper bagian belakang kalian tetap harus menyediakan yang namanya kunci identifikasi. Kunci identifikasi ini dia nanti untuk melakukan menjustifikasi. Nah, ternyata spesies ini atau genus ini dia memiliki ciri ini. Berbeda dari ini karena dia tidak memiliki ini. Jadi gampang dengan adanya kunci identifikasi ini. Nah, kunci taksonomi ini adalah alat bantu untuk identifikasi cepat pada tanaman yang dia belum diketahui. Nah, kemudian kunci identifikasi ini adalah perangkat identifikasi yang terdiri dari pemilihan berurutan di antara daftar kemungkinan sampai kemungkinan dipersempit menjadi 1. Maksudnya kalau kalian lihat di kunci taksonomi itu selalu ada 2 pernyataan yang dia berbeda. Nah, disebut sebagai kunci dikotom. Dikotom memang berbeda. Kalau memang semisal dalam suatu pengamatan ternyata tidak hanya 2 tuh variasinya, kayak warna bunga. Nah, warna bunga kan ada macam-macam. Itu bagaimanapun caranya kalian tetap harus menjadikan 2. Kayak kemudian misalkan bagian tambahan disebut sebagai spur. Spur itu kayak
bagian lain tanaman yang sel yang terdiferensiasi gitu. Nah, misalkan ada tanaman yang memiliki spur, ada tanaman yang tidak memiliki spur. Nah, yang memiliki spur itu juga jumlahnya bervariasi. Ada yang mungkin spurnya 1, mungkin 3, mungkin 5. Nah, itu jadi nanti ketika kalian membuat kunci identifikasi, berarti terkait dengan spur ini karakter yang pertama adalah ada tidaknya spur. Berarti spur ada, spur tidak ada. Baru kemudian lanjut kunci yang selanjutnya. Itu berarti berkaitan dengan spur yang ada ya. Spur yang ada itu jumlahnya berapa? Jadi memang harus ada dua pernyataan yang saling berlawanan. Nah, berdasarkan susunan karakter dan pemanfaatannya, ini dibedakan menjadi dua jenis kunci identifikasi, yaitu kunci kita sebut sebagai akses tunggal atau kunci berurutan, dan juga kunci multi akses atau multi MP. Yang umum digunakan adalah yang akses tunggal. Dan akses tunggal atau kunci berurutan ini pun juga sebenarnya masih dibedakan menjadi setidaknya 3. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kalau yang multi akses ini jarang digunakan. Nah sekarang ini yang kunci identifikasi yang dia sifat kunci akses tunggal. Ini yang biasanya kalian jumpai di buku-buku flora, manual, monograf atau buku lain, yang mana ini untuk tujuan identifikasi. Nah, kunci ini didasarkan pada karakter diagnostik. Karakter diagnostik itu adalah karakter penting dan mencolok. Nah, jadi karakter bisa jadi karakter diagnostik itu adalah karakter spesifik pada taksa itu. Bisa jadi kita dengan pernyataan begitu, oh ini tanaman ini karena kita sudah mengenal sebelumnya karakter diagnostiknya ini loh. Nah, sebagian besar kunci yang digunakan ini didasarkan pada pasangan pilihan yang kontras dan dengan demikian adalah kunci dikotomis. Ya, dua tadi itu memang benar-benar dia harus kontras. Dimulai misalkan dari habitus. Nah, habitus tentu itu pohon, dia antara pohon atau misalkan herbaceous. Nah, itu jelas berbeda kan. Nah, itu baru menentukan nanti lanjut ke kunci selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah untuk setiap karakter ini kan ada dua pilihan kontras. Misalnya tadi berkayu dan herba. Nah, dua pernyataan yang kontras ini, nah ini di dalamnya kan ada masing-masing pernyataan tuh. Nah, itu disebut sebagai lead. Nah, kemudian dua lead yang bersama-sama itu disebut membentuk sebuah kuplet. Ada istilah kuplet, ada lead. Jadi di dalam kuplet itu ada lead. Lead itu yang misalkan yang kayak tadi, misalkan berkayu, habitus berkayu, habitus herba, itu disebut sebagai satu-satu itu disebut sebagai lead. Nah, kupletnya berarti dua-duanya, habitusnya. Nah, ujung dari sebuah kuplet dapat diidentasi dan atau diberi nomor yang biasanya kalau kalian lihat nanti di sebuah kunci identifikasi, terus kalau ada kalimat biasanya di belakang diikuti dengan titik-titik, terus nomor. Nomor itu artinya mengindikasikan lanjut ke pernyataan yang mana gitu. Kalau memang dia belum ditemukan atau belum teridentifikasi dia apa gitu. Nah, kemudian untuk karakter yang memiliki lebih dari dua pilihan yang tersedia, nah ini karakter dapat dipecah tetap menjadi dikotomis. Nah, contohnya kayak tadi, kayak spur tadi yang gampang, ada dan tidak. Nah, ada itu berarti kan masih yang ada itu masih lanjut. Adanya itu kira-kira kalau dari data kita misalkan pengukuran itu kira-kira jumlahnya berapa? Nah, ini contoh kita konstruksi kunci identifikasi ini dari genus 7 genus yang ada di famili Ranunculaceae. Nah, ini ada representatif dari genusnya ada 7. Kemudian ini adalah beberapa karakter diagnostik dari famili ini. Nah, di sini digunakan ada 5. Nah, terkait dengan dia habitus. Nah, terkait dengan habitus. Kemudian terkait dengan tipe buah, kemudian perhiasan bunga, kemudian spur,
dan juga terkait dengan perhiasan bunga lagi seperti itu. Nah, ini adalah pernyataan yang dari tadi. Kalau kalian perhatikan tadi ada berapa tadi? 5 kan? Nah di sini jadi 6. Jadi 6 karena apa? Yang 45 ini bisa dipecah. Karena kan tadi ada ya, spur ini, ya kan? Ada 3 warna kan? Jadi gampangnya ada kelompok besar yaitu yang adjacent sama crescent. Nah, makanya jadi pecah di sini. Nah, yang pertama itu tentu adalah karakter untuk dia habitus. Nah, jadi memang harus dibuat 2 pernyataan yang dia tidak saling overlap. Jadi memang benar-benar gampang kita membedakannya. Gitu. Gampang kita bedakan antara pernyataan satu dengan pernyataan kedua. Seperti itu. Nah, ya kasusnya kalau misalkan tadi ada seperti ini, ya kita harus pecah jadi 2. Kita tetap harus jadikan dikotom. Nah, kemudian ini berdasarkan susunan dari kuplet, kuplet dan juga lead yang ada di dalamnya. Nah, ini terdapat 3 tipe utama dari kunci identifikasi. Yang pertama ada yoke atau indented key. Yang ini biasanya itu digunakan hanya untuk spesimen-spesimen dalam jumlah sedikit. Nah, biasanya di flora atau di buku-buku manual. Nah, kalau yang umum biasanya digunakan itu adalah tipe-tipe yang kedua, yang bracketed atau paralel, yang paralel. Jadi dua lead ini dia 2 lead dari masing-masing kuplet ini dia selalu bersama, mancingnya jadi sejajar. Yang biasanya di suatu paper, di sebuah paper diberikan semacam penanda huruf 1A, 1B. Misalkan 1A itu untuk herba, 1B untuk berkayu, seperti itu. Dan dikasih seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini jarang juga dia digunakan untuk tanaman. Ini tidak akan saya jelaskan. Untuk yang ketiga, nah ini biasa digunakan untuk yang di hewan. Ini berserial atau ada. Nah, ini untuk yang indented. Nah di sini karakter kenapa karakter yang digunakan, karakter yang pertama diklaim itu adalah tipe buah. Dari sini. Kenapa tipe buah yang ditaruh di pertama? Iya, hanya 2 sifat dan lebih tepatnya 2 sifat dan dia itu imbang antara pilihan A dan pilihan B. Jadi yang dipilih itu keseimbangan gitu. Jadi kenapa tidak yang nomor 1 tapi nomor 2? Karena nomor 2 ini dia, yang ini dia relatif seimbang kan? Baru nanti lanjut ke yang lainnya, kunci yang lainnya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini ada kunci yang pertama adalah terkait dengan buah. Yang pertama ini ada yang berasen, kemudian ada yang folikel. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah kalit. Nah, kalitnya dia terdiferensiasi dari corolla atau tidak. Kalau misalkan dia ini yang termasuk ke dalam 2 ini, di dalam kalit ini masih lagi ada peta. Kalau misalkan petanya dia dengan basal nektari, dia masuk berarti ke ranunculus. Kalau misalkan dia tanpa basal nektari, berarti dia ke adonis. Gitu. Jadi bacanya loncat seperti itu.
Dan ini hanya berlaku ketika sampel size-nya itu sedikit. Beda kalau yang ini, yang sering digunakan, yang paralel, yang paling gampang. Nah biasanya kalau di paper ini di sini dikasih AB gitu. 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Oke, misalkan di sini ada yang satu ketika fluid follicle. Nah, berarti dia lari ke fungsi sini 5 ya, 5 kan? Nah, ternyata dia skornya absen, berarti dia fatal. Kalau ternyata dia ada skor, berarti dia lari ke 6. Nah, kalau skornya cuma 1, dia berarti delphinium. Kalau misalkan 5, dia aquilegia. Jadi memang untuk menentukan yang paling atas itu adalah yang pertama, yaitu dia memang ada dua jelas memang dipotong. Kemudian dia prinsipnya adalah yang nanti ketika kita bedakan, dia bisa membedakan sama besar, seimbang antara opsi 1 dengan opsi yang kedua. Nah, kemudian ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kunci dikotom. Yang pertama adalah kunci identifikasi itu bersifat dikotom menggarpu 2. Itu harus membuat pernyataan yang memang dia jelas berbeda. Kemudian karakter yang digunakan harus dapat dibedakan dengan tepat. Kemudian gunakan ukuran size yang dapat diukur. Jangan menggunakan istilah ini tadi, sedikit, banyak, besar, kecil, itu jangan. Karena tetap harus terukur. Kalau misalkan kita bekerja juga memang mau menggunakan polen. Nah, polen kan bisa kita amati kalau dengan mikroskop toh. Nah, itu ya harus kita ukur gitu. Kan ada mikrometer. Jangan ditulis di situ, oh polennya besar, polennya kecil. Nah, besar kecilnya itu berapa? Dan perlu diingat di sini harus juga tidak hanya satu objek saja yang juga diukur, diamati. Jadi harus ada beberapa objek. Misalkan mengamati daun, ya jangan hanya 1 daun saja, ya setidaknya 10 daun lah gitu. Atau kalau penelitian mau memang untuk meyakinkan banget, misalkan ya 20, 30 gitu. Kemudian karakter yang digunakan untuk membedakan itu bersifat konstan, kemudian tidak berubah-ubah dalam variasinya. Jadi makanya harus memang dengan tepat ini kita bisa bedakan. Kemudian karakter yang dipilih bersifat mudah dan memungkinkan untuk diamati secara praktis. Kemudian yang keenam, ini kuplet harus dimulai dengan kata benda yang diikuti dengan kata sifat. Kemudian yang selanjutnya, berarti kalau kayak semacam sifat itu kayak warna gitu ya. Nah itu diusahakan berarti ditaruh di belakang-belakang. Kemudian kedua subjek dari kuplet yang dibandingkan ini menggunakan kata atau istilah bahasa yang sama. Maksudnya kalau katanya pernyataan leadnya satu itu menggunakan bahasa Indonesia, yang satunya juga harus bahasa Indonesia, jangan sampai menggunakan bahasa Latin. Nah gitu, harus sama. Jadi istilah yang digunakan itu harus sama. Kemudian kedua, sifat kuplet ini bersifat paralel dan juga seimbang. Kemudian ini selanjutnya adalah kunci identifikasi yang memang dia jarang digunakan. Nah, ini bersifat ini salah satu contoh saja yang bentuknya tubular K. Jadi dari taksa-taksa tadi yang misalkan karakter-karakter yang ada di sini ya berarti dikasih tanda seperti ini. Jadi untuk mengidentifikasi misalkan ranunculus. Ranunculus itu berarti dia BCEHJ. Nah, itu
karakter seperti itu. Nah ini memang jarang dipakai untuk publikasi-publikasi atau mengidentifikasi suatu taksa. Jadi memang harus menggunakan yang itu tadi, yang paralel. Oke. Nah ini beberapa contoh. Nah ini dari adik. Ini bapak-bapak sih sebenarnya, cuman memang kuliahnya di bawah saya. Ini Pak Ardi. Ada di sini yang PKL-nya di Kebun Raya Bogor. Ada ya? Nah, di Kebun Raya. Ini beliau ini expert di tanaman begonia. Tahu tanaman begonia? Itu tanaman hias. Paling kalian sebenarnya pernah lihat tapi nggak tahu namanya. Ini expertnya beliau sudah banyak sekali menemukan spesies baru dari begonia, dieksplor di wilayah Indonesia. Jadi dia kolaborasi dengan dengan kebun raya di mana di Singapura, kemudian di US, di UK gitu. Ini orang hebat. Ini beliau lulus tesisnya, dia tanpa melakukan penelitian ketika dia studi. Jadi datanya sebelumnya udah ada. Jadi bisa kalau di sana. Jadi cuma 1,5 tahun beliau menemukan spesies baru. Nah, ini hebat. Namanya Pak Ardi, Pak Wisnu. Nah, ini adalah salah satu penemuan beliau, new record begonia di wilayah Sulawesi. Nah, jadi di dalam paper yang berkaitan dengan biosistematika itu distribusi itu pembuatan peta itu harus ada. Jadi untuk menggambarkan distribusi dari suatu spesies. Di sini adalah begonia yang diteliti oleh beliau. Nah, di wilayah Sulawesi. Ini harus ada nih peta ini. Makanya ketika kalian nanti kan proyeknya juga di daerah masing-masing kan? Iya. Nah, misalkan daerah masing-masing. Nah, itu jangan lupa juga di record bawa GPS. Di HP kan ada tuh. Kalau memang nggak ada GPS yang memang GPS. Jadi pakai HP saja. Di record, jadi nanti untuk dipetakan saat kalian mengamati, oh ternyata ini ditemukan di wilayah ini. Tahu? Kita nama dia sih begonia. Ini banyak sekali beliau menemukan spesies baru dari yang namanya begonia. Di salah satunya adalah begonia carnosa. Nah, di dalam melakukan identifikasi, nah deskripsinya ini penting. Nah, deskripsi ini yang tadi. Makanya sebanyak mungkin karakter yang bisa diamati, kalian amati. Tapi kadang kalau masih dalam waktu studi itu, waktunya nanti nggak cukup gitu kan. Tapi kalau memang kalian konsen memang di bidang seperti ini, waktu seperti itu tuh tidak jadi halangan. Ya udahlah, molor aja. Gitu. Saya lulus S2 3 tahun kok. Kalau S2 3 tahun. Jadi data-data seperti ini itu harus diamati dengan detail. Jadi diamati kayak gini. Jadi buahnya ini dipotong. Enggak kalau memang mau karakter yang diamati sampai ke sana. Jadi tidak hanya cukup foto seperti ini, tapi sampai foto-foto yang menjadikan dia karakter diagnostiknya seperti apa, itu harus tersedia. Itu begonia carnosa. Nah, kemudian juga selain deskripsi juga harus ada distribusi, kemudian juga habitat. Oke. Nah, itu jadi ini untuk keperluan deskripsi tanaman. Nah, selanjutnya ini adalah begonia hispidissima. Nah, ini di gambar sketsa. Gambar tangan ya. Ini yang gambar siapa? Bedi Mustaqim. Ini temennya ini juga, adik kelas saya. Ini memang pintar gambar, jadi dia diminta gambar di mana-mana. Nah, jadi skill gambarnya seperti ini dia.
Pak Wedi sekarang jadi dosen nih di Universitas Raja Ali di Aceh kalau salah. Nah, itu juga, nah ini digunakan gambar sketsa ini. Ini kemungkinan karena bisa jadi herbarium. Tapi meskipun itu, tetap yang namanya skala ini perlu dicantumkan. Jadi untuk mengetahui ukuran yang sebenarnya. Ya secara umum memang sama, deskripsinya adalah seperti tadi gitu. Nah, kemudian di belakang, nah, ini tetap harus ada kunci identifikasi. Nah, ini jadi kunci yang digunakan adalah kunci yang tipe apa? Yang kedua tadi. Ya. Yang sering digunakan itu ini Mang. Karena ini bisa ya sampel size sedikit juga gak apa-apa. Sampel size yang misalkan banyak, karakter banyak, itu juga tidak masalah gitu. Jadi yang bisa diterima acceptable itu yang seperti ini. Jadi dibuat memang pernyataan-pernyataan yang sifatnya kontras. Oke, itu sekilas. Nanti bisa dilanjut. Kemudian ini lagi paper beliau salah satunya. Ini dari daerah Halmahera. Lagi. Ini hanya beberapa contoh saja. Sama tetap kunci identifikasinya juga dia seperti itu, yang dipakai adalah yang paralel. Peta, kemudian foto. Nah fotonya kalau memang nggak mau publikasi, fotonya yang proper yang seperti ini. Jangan foto-foto buram. Foto yang hasil kiriman dari WA lagi nanti kalau bisa pecah. Jadi fotonya harus seperti ini. Jadi sebenarnya di dalam taksonomi itu fotografi juga, skill fotografi itu juga sangat diperlukan. Itu bisa terlihat seperti ini pintar ini memang. Karena memang punya kamera khusus gitu. Kamera juga kamera yang bagus. Terus ini adalah deskripsi. Jadi ada yang deskripsinya ini cara gampang misalkan untuk membandingkan antar spesies gitu. Jadi dengan melihat tabel ini kita bisa terlihat. Tapi tetap yang namanya deskripsi secara tadi narasi itu tetap diperlukan kalau kita mau melaporkan. Nah ini tetap harus perlu. Makanya kemampuan kalian yang pelajar SPT kemarin itu digunakan lagi. Oke. Nah, ini bukunya. Ada yang punya? Nah, jadi bukunya ini, dua ini. Paling gebok ya kalian? Iya. Kalau kalian kuliah di luar, misalkan bukunya apa gebok, kalian akan disingkirkan, dipandang sebelah mata. Jadi kalian, apalagi kalau kalian sudah pasca ya. Apalagi kalau kalian sudah pakai yang mbak-mbak yang S2 nih. Kalau ditanya temennya bukunya apa, acuannya Gembong ya. Apaan gitu kan. Gembong itu memang bukunya bagus, lengkap. Untuk pembelajaran itu memang bagus gitu. Tapi untuk melakukan suatu deskripsi seperti ini masih ada beberapa kesalahan di dalam. Seperti itu. Jadi memang acuannya mayoritas orang-orang ya salah satu buku yang dipakai adalah bukunya ini. Bisa bukunya Simpson, bisa bukunya Sing kayak gitu. Jadi kalau biasa ditanyain bukunya apa, Gembong itu apa gitu. Nggak, obrolan nggak akan berlanjut. Karena itu buku memang sederhana dan mudah dipelajari gitu. Oke, itu hari ini. Nah, ini adalah tugasnya. Tugasnya ini sederhana sekali sebenarnya. Tugasnya sederhana sekali. Ini karena memang saya mau nggak mau harus memberikan. Dan memang kan tugas bobotnya sedikit loh, mahasiswa.
Jadi cukup pilih minimal 3 tumbuhan yang ada di UB saja untuk dideskripsikan. Nah, deskripsinya ini nih. Kalian pilih, misalkan pilih tanaman di sini, misalkan ya, saya sebut bebas saja. Pisang, kemudian misalkan terus talas, kemudian satu lagi mahoni misalkan ya. Kalian pilih salah satu organ vegetatifnya untuk dideskripsikan. Misalkan kalau pilih daun, ya daun dari ketiga tanaman itu. Ya, nggak semuanya, nggak akar, nggak batang. Nanti akar kalian Oke, kalau mau pilih buah, ya dipilih buah dari ketiga tanaman tersebut. Dan ingat, dokumentasi perlu, foto bukan foto kalian loh ya, foto kalian saat ngambil sampel bukan, tapi foto sampelnya, kayak gitu. Jadi ini sekreatif kalian mau mendeskripsikannya seperti apa. Misalkan kalau daun, nah tadi misalkan bentuknya seperti apa, ujungnya seperti apa, akarnya seperti apa, kemudian warnanya gitu, yang terlihat saja gitu secara morfologi luar. Nah kemudian tugas dikirimkan dengan format PDF ke VLM. Nah ini paling lambat 12 September. Jadi sekarang ini tanggal berapa? 6. Berarti 12 kan hari Selasa ya. Senin Selasa. Senin. Jadi ada sekian jam lah saya untuk lihat tugas kalian seperti apa. Nah itu. Jadi ini tugasnya sederhana ini seperti itu. Kalau saya dulu, ini tugas ini sebenarnya saya dulu pernah diberikan waktu di IPB. Jadi ini namanya tugasnya fitografi. Pernah dengar istilah fitografi? Jadi fitografi ya seperti ini, mendeskripsikan suatu tumbuhan atau bagian tumbuhan dengan disertai dengan gambar. Jadi mendeskripsikan misalkan tumbuhan-tumbuhan di suatu wilayah. Itu ada foto, terus kemudian ada deskripsinya. Itu fitografi. Ini sederhana karena memang ya yang penting saya memberikan. Sebenarnya saya nggak mau koreksi soalnya. Di mana-mana saya ngasih tugas. Sebenarnya kalau bisa nggak usah gitu. Oke. Nah ini sebetulnya di slide belakang ini tidak saya jelaskan. Ini slide-nya sebenarnya ada 123. Nah, ada 123. Ini sampai slide sini aja 43. Udah beres. Yang belakang ini hanya sebenarnya pernah kalian pelajari di SPT. Misalkan macam-macam habitus. Nanti kalian bosan saya jelaskan seperti ini. Nah, kalian bisa baca sendiri. Yang dari lab-lab antis ada nggak?